Selamat pagi Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Seperti pujian ini Tuhan mengeluarkan suatu pernyataan setiap kami anak-anak-Mu. Oh Tuhan, kami boleh datang beribadah kepada Tuhan merupakan suatu, oh Tuhan, tanda ucapan syukur kami karena kami tahu bahwa Tuhan begitu baik. Karena tanpa-Mu Tuhan kami tidak mampu menghadapi gejolak dunia yang semakin ke depan, bahkan tahun 2023 ini Tuhan Yesus, semakin berat dirasakan. Bahkan terjadi ramalan-ramalan dunia, yang dimana kekacauan-kekacauan yang sudah terjadi. Tetapi Tuhan sesuai dengan firman-Mu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya kami boleh sampai di rumah Tuhan ini, menyenangkan hati Tuhan. Biar kiranya kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Sehingga firman yang akan kami dengar merupakan isi hati Tuhan. Kalau memang itu merupakan suatu teguran yang manis dari Tuhan, untuk kami respon. Dan kami pulang tidak seperti kami datang, tetapi kami diubahkan Tuhan. Yang berdosa kami bertobat Tuhan, karena kami di dalam Engkau ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, sehingga hidup kami benar-benar hidup penuh kedamaian, ketenangan, dan menjadi berkat. Karena kami dilihat, kami kitapan yang terbuka Tuhan. Biarlah kiranya, oh Tuhan, kami tetap memuliakan Engkau. Bapa yang ada di surga, pakai lidah bibir hamba-Mu, biarlah kiranya Engkau layakkan hamba untuk mengurai, menjabarkan, menyampaikan ayat apa yang menjadi isi hati Tuhan. Oh terima kasih Bapa, dari awal pertengahan hingga sampai selesainya, nama Tuhan saja dipermuliakan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Engkau urapi juga setiap umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, siapapun kami, baik yang onsite, mungkin ada yang online live streaming, Tuhan semuanya, siapapun kami. Oh Tuhan, telinga yang mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan, yaitu kebenaran yang hamba sampaikan. Oh Tuhan, untuk mereka menghidupi firman itu sebagai pedoman langkah hidup kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga sampai selesainya. Nama-Mu saja dipermuliakan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Setiap orang percaya bersama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara, adik-adik semuanya? Luar biasa. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini, yang dimana lama sekali ya tidak berjumpa dengan saya. Mungkin saudara tidak pangkling lihat wajah saya, tetapi kalau lihat body saya sudah beda. Ya, langsing. Kalau dulu langsung, ya, waktu ya Bapak Pendeta almarhum ya, Bapak Ishak Setiawan, saya masih ke makam itu rasanya mau jerungup. Ya, bahasanya ini udah masuk ke ya kalangan saya Jawa Timur. Ya, bukan Jakarta. Jerungup itu maksudnya ya nyungsep. Dan ini sedikit pengalaman saja. Sekarang ini juga saudara lihat saya belum lincah. Ini baru proses pemulihan karena saya ini saraf kejepit. Lumbar 345, jadi semua yang ada YouTube saya lakukan. Kemudian juga terapi-terapi yang ada. Yang paling handal semua dokter mengatakan kalau ada pinggang yang kejepit, apa itu saraf maksudnya, sehingga pinggangnya untuk melangkah jadi itu apa namanya, baal, berat gitu rasanya. Itu yang paling bagus jalan di kolam renang. Ya, jalan pagi juga boleh tapi berat. Kalau di kolam renang ada gravitasi mengurangi berat badan sehingga ngangkat kaki enak.
Walaupun nanti kalau sudah mentas ya dari kolam itu, wah abotere berat lagi. Tapi sekarang ya puji Tuhan bisa sampai ke Pasirian. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang saat ini melayani di Lumajang. Ya, karena dimintai mandat untuk gembala sidangnya pergi keluar kota, mungkin anaknya pun di Jakarta, ya di GPT. Ya, tadi malam juga sudah ngobrol dan ada tugas juga di mana ada jemaatnya yang meninggal juga, saudara, Bapak Ibu, ya. Tapi ya inilah namanya hamba, ya. Apa itu hamba? Kacung, ya. Kalau yang Tenglang bilang kongren, betul enggak? Bukan kita laupannya, tapi seringkali orang yang ngaku Kristen merasa menerima anugerah keselamatan, terus mentengkelek katanya gitu, busung dada tepatnya, jadi laupan. Artinya apa? Ngacungi Tuhan. Yesus dijadiin kongren. Nah kalau enggak percaya, yuk kita cek pagi hari ini. Doanya seringkali kan nyuruh-nyuruh Tuhan kan. Betul enggak? Halo? Kalau yang senyum-senyum ini ketoke kroso. Saudara yang dikasih Tuhan, ya saya enggak mau menyindir enggak apa, kalau Tuhan suruh ya saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara, saya akan kirim tema judul firman Tuhan itu adalah menyalahgunakan jaminan keselamatan. Saudara, ya secara sekuler jaminan itu harus dipegang teguh. Kalau disalahgunakan, ya kalau ada yang bisnismen, lopan-lopan, perjanjian sama bank, betul enggak? Itu kan harus dipegang. Nah kita ini bersyukur, karena kita adalah pribadi yang istimewa, katakan istimewa. Jangan cuma sendiri, kiri kanan, kamu istimewa loh. Ya, jadi jangan sembrono. Ya, kita ini mempunyai yang namanya membawa panji, yaitu panji Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, lama sudah tidak berjumpa saya, kira-kira ini dalam hati saya tahu, iki sing main sulap, iki sing main sulap. Sebelum saya lanjutkan bahasan, jabaran, uraian kebenaran firman Tuhan, ya terima kasih buat worship leader tadi, enggak telepon, saya juga enggak tahu namanya ya, karena banyak yang saya kenal tapi ya lupa, faktor usia mungkin ya. Pujiannya mendukung khotbah saya, kita menerima yaitu surga, ya. Bahkan ada orang yang bilang dijanjiin surga, masuk jadi Kristen. Akhirnya apa? Motivasinya yaitu tadi merasa nyaman, merasa hidupnya udah wah. Itu sebetulnya saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, harus ada yang namanya tindakannya. Betul enggak? Memang satu-satunya di kolong langit ini, ya atas nama Dia diberikan keselamatan. Kisah Rasul 4 ayat 12 itu, tidak ada nama lain di kolong bumi ini yang atas namanya memperoleh keselamatan, hanya Yesus. Maka jangan cari yang lain. Dan hebatnya saudara, seperti pujian itu, dekat Allah saja aku tenang. Coba ini pembukaan yang Tuhan suruh sampaikan. Kita ini hidup, ya dunia boleh bergoncang, berat rasanya menghadapi segala aspek kehidupan. Ya, mungkin ekonomi susah didapatkan, gangguan dari finansial. Mungkin juga mengalami suatu masalah kesehatan. Mungkin juga relationship, hubungan antar manusia, yaitu kasihnya yang terlanggar. Ya, tetapi kita mengucap syukur karena di dalam Ibrani 12 ayat 28 kita hidup di dunia ya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau semua bilang berat yang saya tadi awali,
tapi datangkan tengah-tengahnya itu utamakan huruf K. Apa namanya? Kristus. Maka jadi berkat. Tepuk tangan yang setuju. Amin. Ya, tanpa Kristus pecundang kita. Iya. Dia diporak-porandakan oleh yang namanya iblis. Dia kerja lembur loh, saudara. Haleluya. Karena 1 Petrus juga 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadar waspada berjaga-jagalah. Lawanmu itu si iblis. Nah kalau kita namanya goyang kaki, maksudnya santai-santai dalam hidup ini, tidak waspada, habis saudara. Ditelan. Sadar waspada berjaga-jagalah, lawanmu si iblis bagaikan singa mengaum, berkeliling dia, ya kelaparan, siap menerkam mangsa yang dapat ditelan. Nek wis ditelan, susah nolonginya. Kalau cuma dicengkrem, ya apalagi lihat jenggot gini, wah ini eyangku, takut dia. Betul enggak? Tapi kalau ditelan, siapa yang bisa nolong? Seperti Yunus, enggak mengikuti perintah Tuhan, suruh ke Niniwe, ya, tapi ke Tarsis, ya, ditelan ikan besar 3 hari, ya dia sadar, ya mohon ampun, sehingga dengan kuasa Tuhan dilepeh, dimuntahkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, maka dari itu temanya adalah menyalahgunakan keselamatan. Larang loh regani, tidak ada tara dengan apa mau dibayar. Seorang terkaya di dunia siapapun, mungkin Bill Gates yang terkenal, mau membeli keselamatan berapapun tidak mampu saudara. Ya kalau kita hidup kasih karunia Tuhan di kerajaan yang tidak tergoncangan, siapa rajanya yang tidak terkalahkan? Ya itulah Yesus itu sendiri. Amin. Amin. Apabila ada hidup saudara Bapak Ibu yang berat, datangkan Kristus, maka akan jadi berkat. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Maka jangan kemana-mana, saksikan yang satu ini. Karena saudara saya tahu dalam hatinya, ini ngomong terus kapan sulape, ya toh? Jangan kemana-mana, saksikan yang satu ini. Pak boleh minta kursi yang kosong Pak? Karena saya menghindari untuk nanti kecedit. Karena pelayanannya pulang ke Jakarta masih tanggal 19 baru balik keliling ya. Haleluya. Waduh, alatnya ketinggalan tapi itu nanti terakhir aja. Yang ini sekarang saya mau menguji. Benarkah orang merasa aman yang namanya ya sudah lama nggak ketemu saya, jenggotnya makin rapi. Coba lihat siapa cepat yang duduk ke kursi yang saya sentuh, siapapun ya mau ditengking kayak dalam nama Yesus, Yesus dibikin mantra itu kan repot. Kadang-kadang gereja itu dibuat apa? Dibuat tempat keramat. Enak problem, nang gereja biar diiniin. Nah saya bilang, di gereja ini semua ini, dari ujung sana siapapun, kecil besar, tua muda, mohon maaf. Kalau di gereja, bagikan malaikat semua. Iya Pak, iya. Tapi keluar dari pintu itu, di luar sana, ternyata berubah menjadi penjahat. Karena pelanggaran-pelanggaran kasih dilakukannya. Mari kita periksa pagi hari ini. Benarkah kita tidak ada kebencian seseorang? Saudara mungkin atau apa yang pernah mengecewakan engkau. Saya berani ngomong gitu karena saya tidak punya musuh satupun. Sungguh. Dan teramat diberkati. Ini benar saudara, ini suatu kesaksian. Karena bagi saya,
di mimbar yang kudus ini, saudara. Jangan cuma yang namanya teori, tapi khotbahkan apa yang engkau sudah lakukan. Jangan lakukan apa yang engkau khotbahkan, itu kan nanti dilakukan. Itu namanya teori. Tapi saya berbagi kepada Bapak Ibu Saudara. Oke? Dan saya teramat diberkati dengan istri satu tentunya. 4 anak dan 4 cucu. Saya wong desa, babat kelahiran Lamongan, Kota Wingko. Pindah ke Solo, kemudian tahun 79 ke Jakarta. 44 tahun. Tapi lihat bahasa saya, tidak berubah. Lu, gue. Ya, karena itu didikan orang tua yang selalu merema. Saya gini-gini bukan Arab. Saya Tenglang, Cungko Ren, atau China. Dan saat ini the best di dunia ini. Betul? Haleluya. Dan dengar baik-baik yang Tenglang, yang Cungko Ren supaya tahu. Kebetulan setan. Ayo. Senyatan. Ada Selim, Lim Siliong. Seyap, ada Yap siapa? Saya senyatan. Jadi setan. Bukan hantu. Cepat aja karena durasi waktu ada sekolah minggu. Minta satu lagi Pak. Biar kurus ya. Oh, Pak Woro aja. Ya. Coba siapapun yang berani, saya uji. Dan ilmu ini sudah saya impartasikan kepada pendeta Ervan. Yang Pastor Ervan, adik daripada Koko Steve di Singapura. Ini betul. Waktu habis memakamkan almarhum Om Ishak, terketemu di Surabaya. Dia tertarik. Ya impartasi enggak seperti dukun-dukun tuh, ayo gini kembang apa. Ya, buat aja di Singapura dibikin ini. Oke, sebentar. Mana ya wis sini aja deh. Siapa yang berani? Yang tadi itu loh, singernya itu yang gambarnya di tangan bagus, itu siapa itu? Wah ini dia. Halo bro. Iya, saya seneng sama beliau ini. Ya, udah akrab kok. Jangan dulu. Dulu kita sekolah diajar nyepel. 2 huruf. Namanya suku kata. Saya enggak boleh salah, ini banyak guru-guru ini. Ya, Veling dan lain sebagainya. BUBDID. Apa mas? Iya, pinter. Kalau B apa BIP, bagong itu goblok. Walaupun artinya sama. B apa BIP, babi. Oke. Sudah ya? Ini berapa mas? 2. Kalau ini? 4. Ini mas? 5. Sadar, ya tak? Tak buat linglung. Sebentar mas. Minggir sedikit. Supaya kelihatan di sana juga. Lihat ya. Saya sentuh, enggak usah umi-umi. Duduk mas. Bro. Ya, ini berapa mas? 1. Masih proses. Tenang dulu. Oke. Yakin mas? Dia berdoa loh. Getarannya tak tangkep. Tuhan. Semoga saya bisa tidak dipermalukan Tuhan. Tolonglah saya. Ya toh? Ya, ini berarti adu ilmu. Kalau orang dunia bilang kuasanya. Ya, saya sekarang tolong dibaca. Oke? Yes. Sudah mas? Kayak tadi itu loh. BUBDID. Ya, dieja. Ya, oke. Tolong mas, bro.
Baca. Mulai kan? AO, 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 AO. Ayo cepetan. Hah, apa itu? Ngerti enggak? Sekali lagi. Dibunuh. Siapa yang bunuh? Siapa bilang? Coba tanya, kira-kira siapa yang kamu tunjuk, nanti dikira, oh udah si Pak Handoyo di pastori. Karena saya tidur di pastori. Koko coba itu. Tunjuk aja, siapa aja yang bisa. Supaya enggak ada. Tunjukin tulisan ini. Apa? Baca. Roh Kudus gimana? Bulan yang lalu kita diajar tema Roh Kudus. Nah ini dia. Benar enggak? Oke. Yes. Nih, yang keras mas, yang keras biar dengar. Yang gagah dong. IM. OU. Jangan satu-satu. Iman yang teruji. Ya gitu. Ya. Oke. Ya. AU, imanmu itu diuji. Siap. Jadi harus ada bukti nyata. Sebentar lagi. Yang keras. Oke. Ayo cepat, ojo ayun-ayun. Itu terapi saya supaya pinggangnya lepas. Ayo. Coba tanya itu loh semua. Ayo sebelah sini apa? Baca. Ebenezer. Sampai hari ini, pagi hari ini Tuhan tetap menolong. Amin. Amin. Itu artinya Ebenezer. Sampai sekarang Tuhan tetap tolong. Oke. Kalau rohani padahal udah jadi singer loh. Ya, biarin di prank pagi ini supaya rambutnya tumbuh. Betul enggak? Coba kalau ini cepet aja, yang keras ya Mas. Ya. Bener? Benar. Yang gagah masuk bertato terus Bener. lembek hai ya. Gimana sih? Ayo cepat. Oke. Duit. Wah pinter Kalau duit itu paling pinter. Duit. Pinternya. Ya toh, maka Tuhan ingatkan 1 Timotius 6 ayat 1, ayat ke-10, akar dari segala kejahatan cinta. Cinta uang. Kalau cinta itu menghalalkan segala cara. Saya butuh duit, enggak usah munafik. Loh, pergi ke Surabaya, naik bis kemarin laju patas. Saudara, pakai duit. Dan duit itu jangan jadikan lopan. Jangan jadikan tuan. Dia akan terjahat di dunia. Bunuh itu. Cepet dia, mati itu besok. Dan terjadi banyak berita di televisi. Tapi kalau duit kita jadikan mamon, itu kita jadikan hamba. Dia paling taat, tiada bandingannya. Aku luwe, mau makan wader yuk ke Kencong, pakai duit. Yang bayar. Kemarin makan di Barokah. Wah, makan apa ya? Simpel aja. Burung merpati, doro, duit, dan lain sebagainya. Tapi banyak orang yang diberkati dengan dana, tapi tidak digunakan seperti rencana Tuhan. Tapi untuk apa coba saudaraku yang kasih Tuhan? Ya, ya, oke. Coba tadi duit pinter. Sekarang kalau rohani gimana? Rohani. Iya, coba loh. Kalau duit gagah. Apa ini? Loh, kok apa ini? Jangan tanya orang. Tidak boleh sudah. Ini baca dulu biar lucu, iya, Mas. Iya. Oh iya lupa. Ayo. Sluwon apa? Leo. Hi. Apa? Hihihi. Apa baca bareng? Oh sebentar, sini dulu. Ayo. Sinar ilahi, Mas. Oh ini udah bersinar loh padahal. Iya toh. Ini harus diwaspadai.
Saya tahun ini ya 2023 saya prank loh, tapi prank untuk membangun. Oke? Oke? Siap. Coba cepet ya, Ya. baca yang keras. Nek punya duit ngapain? Wanita seksi. Wanita seksi, urusannya. Golek wanita seksi. Cepet. Nah kayak gini piye terusan. Di gereja sih boleh. Suasana surga turun napret. Di luar sana. Amin. Amin. Apa? Wanita seksi. Terakhir, biar ini cuma contoh. Ya. Oke. Mana tadi? Aduh. Ya udahlah. Ini ada yang keras. Kalau ada wanita ketemunya di mana enggak tahu dia. Ayo. Taman Firdaus. Begitu harusnya. Iya toh? Ya. Oke? Ya. Terpujilah nama Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kembali ke itu nontonnya tukul itu. Kembali ya ke firman Tuhan. Emang saya tukul. Maaf ya. Karena di rumah Tuhan itu harus begini. Ojo diomeli. Seminggu kemarin Sabtu, dari Senin Sabtu itu udah capek. Ayo kita sesama saudara, kita bercanda. Setuju apa enggak? Harus begitu. Tapi jangan sampai tersinggung. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kembali ke kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pak. Ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menyalahgunakan jaminan keselamatan. Ada perintah Tuhan di Galatia 5 ayat 13 yang mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Kalau Kristus ada di dalam kita, Kristus itu kasih itu sendiri. Kasih dan kebenaran, udah. Yang lain-lainnya itu kan tindakannya beliau. Haleluya. Diimplementasikan dalam hidup ini, dipraktekkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kemudian nyambung 1 Petrus 2 ayat 16. Firman Tuhan tertulis demikian, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi tadi itu tak omongkan itu saya tidak jelekkan saudara saya sendiri, tapi saya ingin menarik mereka di luar gereja bagaikan malaikat, menyelubungi kejahatannya. Tapi di luar sana, karena kita ini adalah kitaban yang terbuka, ditonton, ya dibaca sama orang. Dan saudara tahu, akhir-akhir ini saya kadang-kadang ya Tuhan, ngelihat televisi, ngelihat berita di sana sini, ya tidak asing lagi. Maaf, kita ini dikomentari di Facebook, di mana-mana saudaraku yang ngerti Tuhan. Karena apa? Karena ngaku orang Kristen, tapi kasihnya tidak ada tindakan. Cuma teori. Cuma gembor kasih. Dikira masuk surga. Enggak, Matius 7 ayat 21 bukan yang menyebut aku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Yang menyebut Tuhan, Tuhan itu orang Kristen. Yang ada di dalam gereja ini saudaraku. Tapi yang melakukan kehendak Bapa. Amin. Amin. Haleluya.
Maka itu kalau kita sudah tahu yang namanya firman Tuhan untuk dibaca, itulah undang-undangnya. Harus ditaati, jangan dilanggar. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Karena pelanggaran akan firman Tuhan itu yang disebut dosa. Kan kebangetan toh. Sudah dianugerahkan yang namanya keselamatan, kemerdekaan. Bangsa kita aja, pahlawan-pahlawan kita aja berjuang. Yang begitu meneteskan darah dengan segala suku yang ada. Betul enggak? Tapi kenyataannya sobat sekarang, banyak orang yang menyalahgunakan. Bahkan finishing well-nya, lahirlah Pancasila 1 Juni kemarin diperingati. Ada beberapa kelompok atau oknum untuk mengganti hasil perjuangan itu. Kan kebangetan, saudara. Pancasila itu terindah, terbaik di dunia. Banggalah jadi bangsa Indonesia. Komplit itu undang-undangnya dari sila pertama sampai kedua. Pancasila. Saya sering kali kalau di kaum duafa, ya, pemulung dan sebagainya, enggak usah pakai nyebut Yesus. Karena mereka alergi mungkin dengan nama itu. Ya, itu untuk akhirnya aja saya ceplosin, kan selesai. Enggak ada yang nyetop. Tapi Pancasila itu udah bagus. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau KTP-nya Indonesia harus namanya bertuhan. Saya enggak bicara agama. Betul? Harus bertuhan. Dan kalau orang bertuhan dengan konsekuen dan konsisten, ciri-cirinya adalah berbagi kasih itu. Maka manusia itu harus adil dan beradab, bukan biadab. Mohon maaf. Banyak orang di luar sana biadab, melanggar sila kedua. Karena maaf ngomong, menyusahkan orang, membunuh orang, dengan memaksakan kehendak. No comment dengan itu semua. Nanti dikira saya kampanye lagi. Kalau orang itu sudah beradab, ini arti sila itu, maka itu harus merema. Sila ketiga apa? Persatuan Indonesia harus mau bersatu. Itu namanya berbagi kasih. Bukan slogan ya. Ciri Indonesia adalah gotong royong. Amin. Dan kalau itu tandanya orang yang mau gotong royong bersatu, sila keempat, mau dipimpin Indonesia itu begitu besar dari Sabang sampai Merauke. Dipimpin, maka ada yang tertinggi Bapak Presiden yang saat ini adalah yang terhormat, yang mulia, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Itu luar biasa. Kita bangga. Amin. Maka ada presiden, wakil rakyat, eksekutif, yudikatif, legislatif, bagiannya masing-masing. Sampai yang terkecil RT, RW. Itu presiden kampung. Kampung maksudnya lingkup terkecil. Bukan kampungan maksudnya, kampung. Jangan salah dengar. Amin. Direnungkan. Jangan cuma berlomba. Saya kejadian sampai Payu. Sudah PP 5 kali tapi melanggar. Gimana? Hasilnya apa? Di situ tatan manusia mau apa? Oh, yang bikin sumber hidup ini yaitu Allah sendiri, mau apa? Manajemen yang terhebat bukunya itu cuma Alkitab. Ini betul. Urusan rumah tangga, perselisihan, enggak boleh cerai. Apalagi semua ada. Hubungan antar manusia, relationship ada. Cara bisnis yang benar ada. Maka itu bacalah Amsal setiap hari sesuai tanggal. Tanggal 1 Amsal 1. Cuma satu perikop, pasti jadi orang bijak. Loh, ini benar. Tapi jangan membacanya terus berlomba. Ya, tapi lali. Saudaraku yang kasih Tuhan. Sama kalau saya menyuplik sedikit, kemarin adalah bulan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Jangan dikejar bahasa roh. Itu anugerah. Tapi
Puji Tuhan kita perlu, tapi untuk pribadi. Rasul Paulus juga bilang, 1000 kata buat apa? Tidak ada yang ngerti. Kalau di loteng Yerusalem, sekali tidak tahulah bahasanya jenisnya apalah. Sekira mana, pokoknya gitu. Orang Arab, orang Kreta, orang Yunani, orang ngerti. Yang diomongkan murid itu dibilang, ini kan orang dari Galilea kan. Kok bisa bongkar dosaku ya? Gitu. Ya itu untuk membangun dirimu sendiri. Yaitu Galatia 5 ayat 22-23 itu. Apa? Intinya induknya adalah kasih. Maka ada 8 elemen rasa. Semua jumlahnya 9. Damai sejahteranya, sukacitanya, kesabarannya, kebaikannya diketahui orang semua. Kemurahan hatinya. Delok wong ini, waduh, kita kok nggendong anak gitu. Cepet pasti. Kenapa? Murah hati. Haleluya. Loh, ini betul. Terus yang ke-7, ini sampai level 7, itu urutan-urutan itu proses. Kalau menurut saya. Kesetiaannya. Baru lemah lembut, nggak usah pindah ke Solo. Monggo pinara, itu mah intonasi. Lemah lembut itu tidak menuntut haknya. Itu namanya lemah lembut. Baru penguasaan diri dalam segala hal. Dan semuanya itu karena kita punya Yesus di dalam kita, kita punya kasih. Maka harus unlimited, tidak ada batasnya. Ini benar. Dan itu semua ingat, harus diuji. Kalau enggak diuji kan enggak lulus kan. Amin. Sabarnya gimana? Kalau saudara minta sabar, siap-siap aja Tuhan kirimkan orang yang menjengkelkan. Siap-siap. Baru, oh ya sabar banget orang ini. Di jalanan, dikepot orang. Apa yang keluar? Puji Tuhan apa? Kebun binatang. Loh, ini betul. Yang seperti tadi itu, siot, BIB bagong kamu ya. Loh, harusnya kalau kita punya firman di dalam hidup, puji Tuhan. Tuhan lindungi saya. Udah toh. Nek miso-miso, kromo inggil itu miso-miso. Orangnya yang dipisoi tidak dengar, kenal potnya aja kenceng. Ya kitanya berurusan dengan Tuhan. Amin. Amin. Dengan mulut yang sama kita bahasa Roh Kudus. Maka 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah engkau karena aku kudus. Kita anak dia Bapak. Haleluya. Oke. Cepat aja, enggak ngalor ngidul. Loh, ini Tuhan juga ingetin. 45 menit katanya. Sampai jam berapa Pak ya? Aku ini suruh ngomong firman, sampai subuh ayo duduk sama saya. Iya betulan saudara. Tapi jangan gosip ya. Jangan jelekkan orang ya. Karena kasih itu menutupi segala kesalahan. Itu namanya kasih. Haleluya. Ini sudah hampir 7:30. Oke. Saya lanjut aja. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih banyak orang Kristen yang merasa dijamin keselamatan oleh iman percayanya pada Tuhan Yesus. Tetapi tetap tinggal di dalam, ya, tetap tinggal dalam kejahatan dan bahkan tidak merasa takut hidup dalam dosa. Karena apa? Merasa sudah pasti selamat, padahal jaminan masih harus memenuhi syarat. Jaminan tersebut untuk menerima keselamatan penuh. Saudara lihat tadi belum saya lanjutkan. Maaf, saya sebut aja kasus Sambo. Apalagi kasus mutilasi. Saya ini enggak jelekin loh. Ini fakta. Saya lihat mata, biji mata dan dengar berita nasional. Dilip, ngeret, cengenges katanya hamba Tuhan. Katanya pendeta. Memerotoli, kalau ayam sih kirim ke saya, tak kirim ayam jahe.
teman wanitanya masuk koper, mutilasi. Ada lagi di Malang, ngakunya hamba Tuhan, pemerkosaan terjadi, ya vonis 12 tahun. Ada lagi, saya disuruh berhenti dulu, maksudnya apa? Semuanya itu KTP-nya Kristen. Betul? Sehingga orang melihat, Kristen kok koyo ngono. Itu menyalibkan Yesus kali kedua. Yesus kalau bisa nyanyi dangdut di surga, sakitnya itu di sini loh. Ini beneran, kalau dia dipenteng, dia disalibkan, memang itu sudah keharusan. Dan juga yang kedua, hasil fitnah daripada kompetitor, yaitu imam-imam yang tersaingi, anak muda ini kok laku keras. Itu secara horizontal, pasti. Salibkan dia, penjahatnya suruh turun. Ini betul saudara. Itu masih dia tersenyum, tidak sepatah kata pun. Tapi kalau kita sudah tahu kebenaran, tapi kita melanggar, itu menyalibkan Yesus kali dua. Sakitnya luar biasa, kecewa. Haleluya. Dan ini ada dua yang harus saya sampaikan. Nyusul tadi itu di TV. Kepalanya anak orang disadui kayak bal-balan, kayak bola. Ternyata diusut, papanya pun masuk penjara. Dirjen pajak. Karena saya tidak fitnah. Betul? Khotbah ini harus hati-hati saudara. Namanya aja siapa? Itu Kristen. Ada lagi. Baru-baru ini, dana 10 itu loh, kok dicolong 8, bilang kiri kanan, terlalu. Loh iya toh? Siapa namanya? Kristen. Balik lagi saya ke pokok bahasan. Ya nanti jadinya menjelekkan orang. Itu cuma contoh. Maka dengan kita hati-hati di tempat kita. Karena amanat Tuhan yang agung itu apa? Jadikan seluruh bangsa muridku. Ya toh? Pergilah sampai kemana? Ujung-ujung bumi. Ujung bumi itu ya di mana engkau pijak. Setiap engkau pijak. Karena aksioma saya sekolah. Bunder lingkaran 350. Kalau ada teacher, guru, kalau salah interupsi aja enggak apa-apa. 360 derajat. Satu titik. Ketemu titik lain menjadi garis lurus, ya toh? Itu aksioma ilmu ukur zaman kita itu loh. Ya, Bapak ini kayak Pak Guru. Haleluya. Jadi kalau bola itu satu titik, jalan terus ketemu titik itu. Jadi ujung bumi maksudnya dimanapun kita berpijak harus jadi saksi. Membawa orang itu untuk mengenal Kristus. Beritakan berita keselamatan. Haleluya. Amin. Amin. Kenapa kita ditonton? Karena kita ini harus dibandingkan dengan siapa yang kau sembah. Yaitu Yesus Kristus. Barometer dunia itu melihat. Kita aja bilang anak Tuhan. Anak itu harus persis bapaknya. Lah bapaknya adalah Allah sendiri. Ya karakter ilahi itu harus muncul. Kita harus manusia bukan kedagingan lagi. Tapi kita adalah manusia ilahi. Amin. Nanti baca aja di rumah. Manusia baru itu seperti apa aturannya. Pikirannya itu selalu pikiran-pikiran ilahi, pikirannya di atas. Kolose 3 ayat yang kedua. Kemudian selanjutnya ayat kelima. Jangan sampai ada dosa di sana ya, percabulan dan sebagainya. Ya, ini betul saudara. Kolose 5 ayat 27 itu judulnya perikopnya di Alkitab itu manusia baru. Amin. Ya itu aturannya dibaca. Saudara. Yang 17 penutupnya itu loh hebat. Itu yang harus kita pegang. Sebagai apa? Pedoman kita. Dalam segala perkataan tindakanmu, maka bawa nama Kristus
dengan penuh ucapan syukur dalam Allah. Amin. Ayat 17-nya luar biasa. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka barometernya sekali lagi harus yaitu karakter Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan kita diperhatikan, dibaca oleh dunia, maka kita harus waspada, jangan sembrono dengan tindakan hidup ini. Haleluya. Kenapa kalau enggak kepercayaan yang lain sih? Maaf, saya sedikit. Karena dia tidak mempunyai Yesus. Maka kalau ada kejahatan dilakukan, bukan seiman dengan kita. Berlalu begitu saja. Tapi nek kita didelok uang, waduh, dieling terus. Kristen kok koyok ngono. Rajin ke gereja tapi gak iso dipercaya. Ya maaf ini. Mudah-mudahan di sini gak ada. Tapi jangan gak ada bedanya. Itu keterlaluan. Loh iya. Jangankan Yesus. Almarhum Bapak Pendeta Ishak Setiawan di surga sana melihat di dunia ini. Nangis kalau kita bukan menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Ini betul saudaraku yang kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mengingatkan selalu pada kita untuk memiliki iman percaya yang benar, yaitu orang yang taat pada firman Allah. Bukan yang percaya tapi tidak melakukannya. Yohanes 3 ayat yang 36. Barang siapa percaya kepada anak, yaitu Yesus Kristus, ia akan hidup, beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat pada anak, ya, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Haleluya. Bahkan hanya percaya di mulut tetapi, ya, saudaraku yang kasih Tuhan, tidak diwujudkan dalam perbuatan sesuai dengan iman percaya. Saudara, malu kita. Kalah sama setan. Duh, ada ayatnya enggak? Ada. Coba kita baca sama-sama. Saya sudah temukan Yakobus 2 ayat 19-20. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Tapi orang Kristen yang ada di gereja melakukan dosa cengar-cengir. Seperti yang tadi saya sudah tunjukkan, bukti nyata. Dan masih banyak lagi yang belum tertangkap berita. Haleluya. Amin. Ayolah. Jangan sampai kita hewes-hewes bablas, tidak masuk surga. Dan kelihatan surga itu tidak usah nunggu mati. Sekarang kok Roh Kudus ngingetin. Apa ciri surga? Bukan materi, walaupun kita bukan materi, butuh materi tapi tidak istilahnya utama. Roma 14 ayat 17. Surga bukan soal makanan dan minuman, tapi surga soal 3 ciri ini loh ada. Pasti harus ada Tuhan. Karena awal tadi saya bilang Yesus itu kasih dan kebenaran. Surga itu soal kebenaran, katakan kebenaran. Nah kalau perbuatan keluar dari gereja nggak benar, udah pasti nggak surga lah. Kalau itu dilakukan benar, papa benar, suami, istri benar, ini di keluarga ya, lingkup terkecil. Anak-anak juga sopan, bakti kepada orang tua. Semuanya benar anggota keluarga. Pasti dapat yang kedua. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Itu urusan sanubari, tidak kelihatan. Maka Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena disitulah akan terpancar kehidupan. Kehidupannya apa? Kehidupan yang benar. Maka
benar dilihat dari wajahnya, bersukacita oleh Roh Kudus. Amin. Ciri ini harus ada, dilihat orang juga. Amin. Haleluya. Tapi banyak orang di gereja kan nyanyian ada yang saya kritisi. Agak tetap aja jadi lopan, nyuruh-nyuruh Tuhan. Kayak tadi loh berangkat ke gereja, Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Apa ya? Begitu sampai gereja, pulangnya, ya ini bukan di sini nih, di sana. Apa pujiannya kurang persiapan? Apa pujiannya tidak ngangkat? Aku orang merinding. Sing mau disenengke itu sopo? Sampean apa Yesus? Di rumah bilang aku mau menyenangkanmu. Tapi maaf, di gereja komentarnya kakean cangkem. Sing disenengke itu sopo? Ya mudah-mudahan tidak ada di sini. Ya, jangan nggak ada yang ngaku. Kalau ia bertobat, nggak bakalan ibadah capek-capekin, mendingan turu, tidur. Ini betul, saya bukan ngajari yang jelek. Karena nggak ada faedahnya. Anda tidak menerima kuasa dan anugerah Tuhan. Mau merinding kayak, mau ngangkat kayak, mau fals kayak, aku tetap ingin menyenangkan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan. Haleluya. Orang benar tidak bakalan terpengaruh dengan semua itu. Tuhan itu melihat hati. Haleluya. Maka ada pujian yang saya kritisi tak sampein beda lali. Ngomongin kan begini toh. Amsal 4 itu loh digubah. Ya, yang bersih beda aku agak lupa. Kalau nyanyian agak enggak fasih. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Tuhan nyuruh siapa? Manusia itu untuk menjaga hati ini. Tapi nyanyian kan enggak. Yang nyanyiannya ngomong gini itu loh Pak Woro. Ya. Tuhan inilah yang ku mau. Bos kan? Lah aku yang mau. Kau menjaga hatiku. Wong dikon Joko malah balik nyuruh aku. Iya toh? Salah enggak? Aku kalau nyanyi itu di gereja pasti tak rubah. Sesuai dengan firman. Kan dibilang jangan mengubah firmanku seuyuk-tapun. Menambahkan atau mengurangi. Yang benar itu Tuhan inilah yang kau mau. Ku menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Amsal 4 ayat 23. Amin. Hati-hati loh saudara. Terpujilah nama Tuhan. Ya, banyak masih bahasan-bahasan tapi saya mau masuk perikopnya. Ya, setan pun itu gemetar saudara. Tapi orang Kristen yang kenal malah tidak gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Yakobus 2, saya ambil loncat-loncat, saya suka ganep 22, 24, 25. Yang firmannya berkata demikian. Yakobus 2 ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Abraham itu karena perbuatannya seperti yang diperintah ke Tuhan. Akan menikah mengorbankan anaknya. Maka dihargai oleh Tuhan. 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Bukan hanya karena iman. Haleluya. Haleluya. Ya, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
Jaminan keselamatan bukan izin untuk berbuat dosa, tetapi tiket ke surga. Catat ini, yang harus selalu ditunjukkan lewat perbuatan ketaatan pada firman Allah. Iya saudara, buktikan. Haleluya. Apa saja ketaatan yang harus ditaati? Ada 4 yang saya akan bagikan dengan cepat. Ya, draftnya sudah ada di sini, jadi saya tidak akan menjabarkan mana-mana. Siap mendengar, siap mempercayai, siap melakukan. Apa yang harus ditaati? 1, menguasai diri dari keinginan-keinginan daging. Karena kita ini adalah manusia rohani. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, minimal step by step, jauhilah. Kalau sudah tahu itu, akan merosokkan kamu. Atau mungkin kumat lagi zaman lalunya. Jauhi. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kita di dunia ini bukan rumah kita. Perantau harus mengikuti ya peraturan-peraturan, kita membawa jati diri kita itu anak Allah. Kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kalau bisa, ini harus memang Roh Kudus yang memampukan. Mematikan. Roma 8 ayat 13 dan Galatia 5 ayat 24. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Haleluya. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Terpujilah nama Tuhan. Yang kedua, ya, apa yang harus ditaati? Kita harus terbuka di mata Tuhan. Ya, mengakui dosa, minta ampun pada Tuhan, serta mengampuni sesama. Bertobat dan pemberesan. Ini penting. Banyak orang minta ampun kepada Tuhan, tapi kepada horizontal tidak beres. Belum bisa. Ketemu di gereja, maaf ini kebanyakan, mohon maaf. Utang nggak bayar. Udah janji-janji. Harus ditemui. Aku kok ketok terpuruk gini kok. Tapi aku tetap bertanggung jawab sebagai orang percaya. Tak cicil ya kok. Kira-kira kalau aku mampu seluan gopek gimana kok. Duh, kalau yang punya uangnya bilang, alah ojo dipikiri ya Pak Jenggot ngono aja dipikiri. Duh, itu beres. Nah kalau minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni saya nggak bisa bayar, kau tahu aku bangkrut Tuhan karena pandemi ini. Amin, diampuni nggak? Diampuni. Tapi belum beres. Kalau mimpin pujian yang diutangi di sana, janji-janji dipelotot-pelototin, mimpinnya ke sini, haleluya, 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 izin. Karena masih terbelenggu. Kita harus merdeka. Amin. Amin. Ini penting. Saudaraku yang kasih Tuhan. Ini kan banyak ya, ini Roh Kudus suruh. Ya. Yakobus 5 ayat 16 itu kan ada A dan B. Yang sering digembar-gembori, mohon maaf. Yang sering diutarakan, dicanangkan, itu Yakobus 5 ayat 16b. Ini loh keterbukaan, A-nya harus dibaca dulu urutannya, baru Venezuelanya B. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan agar engkau sembuh. Katakan sembuh. Sembuh itu bebas, sembuh. Di keluarga juga demikian, aja meneng-menengan. Ngaku ya ngaku aja, sembuh. Nah kalau udah sembuh itu baru dibilang, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Dinyanyian di radio, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Anggapnya kita udah benar.
Tapi sama sanak family masih dendam. Enek gua kalau ketemu buang muka. Ibu-ibu ada, saya habis khotbah di Surabaya bilang, Pak, saya ini enggak salah apa enggak saya. Kalau ketemu teman saya akrab itu dulu, wah aduh, kandeng renteng. Tapi kalau ketemu saya, aku tahu Pak, dia langsung buang muka Pak. Oh gitu ya Bu. Tanya-tanya, yang dibuang mukanya siapa Bu? Ya mukanya dia lah Pak Jenggot. Nah gitu kok, ibu kok, apa itu namanya? Nggak sejahtera. Ya biarin muka-mukanya sendiri mau dibuang sampah, jedut di tembok. Kok ibu itu yang sakit hati? Ya salah. Dianya jalan-jalan di mall. Ya ibu aja stres-stres sendiri. Bertobat. Bila perlu temui. Ya itu dirangkul kayak zaman akrabnya. Maaf ya kenapa kok sampean ketemu aku kok selalu nengos. Jangan buang muka. Kalau buang muka dipotol, dibuang. Kok melengos. Aku itu salah apa? Tunjukkanlah. Luar biasa. Enggak usah takut. Enggak langsung bisul keluar. Nut, jerawat keluar. Enggak, justru beres. Yang setuju tepuk tangan dong. Jangan termangu-mangu. Haleluya. Amin. Galatia 5:23 sudah mengakui dosa kepada Tuhan. Ya. Apa itu? 1 Yohanes 1 ayat 9 dan Amsal 28 ayat 13. Amsal dikatakan, orang yang menyembunyikan dosanya tidak beruntung. Tapi orang yang meninggalkannya, mengakuinya, maka dia akan disayangi Tuhan. Mau disayang Tuhan? Yang mau tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Jangan menyimpan dosa, jangan menyimpan lagi jengkel, kegi. Itu stres-stres sendiri. Merdeka, amin. Haleluya. Kemudian Allah luar biasa ngasih jaminannya. Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Kepada sesama, tadi sudah saya utarakan sejak awal, yaitu Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Saling itu timbal balik. Yang dikecewakan mendoakan, ya udah gitu, enggak usah pikiran. Ayo rajin ya, membangun perkataannya, bukan mengutuki. Haleluya. Yang sini juga rendah hati, minta maaf. Gitu aja kok repot. Ya toh? Kalau merasa repot berat, berarti saudara sombong. Iya, itu sebetulnya yang ibu tadi dilengosin, yang sombong ibu itu. Oh dilengosin muka-mukanya sendiri, biarin aja. Haleluya. Saya sebelum jenggot seindah ini, dia begini, saya ngomongi saya kayak bandot, kowe menghina dewe karo Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibilang kambing, lalu ciptaan Tuhan manusia. Bilang, aduh kok mirip monyet ya, mending aku manusia. Enggak usah marah, maaf aja saya tergeming. Coba kalau kamu tak bilang, aduh kamu mirip manusia, berarti kamu monyet. Loh iya toh? Ayo kalau ke kebun binatang, ada kingkong, huk, aduh persis ya, persis menungso ya, gitu. Jadi kalau kita mirip-mirip apa, dia menghina dengan ciptaannya seganteng gini, masa dibilang mirip monyet, enggak usah marah. Haleluya. Itu rumusnya, ya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Oke, supaya sembuh. Mau sembuh? Saling ya. Tidak usah simpen dosa itu. Matius 6 ayat 15. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Baca nanti di rumah. Jangan cuma hafal, Bapa kami di surga dimulai namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu doa yang diajaran Tuhan Yesus. Matius 6 ayat yang ke-9 sampai 13. Dan orang di dalam gereja, orang percaya paling senang apa? Amin. Itu ayat 13. Tapi 14, 15 nya enggak pernah dibaca. Betul? Halo? Apa?
Matius 6 ayat 14. Kalau kamu mengampuni orang yang salah kepadamu, engkau juga diampuni Bapamu. Tapi kalau engkau tidak mengampuni, maka engkau juga tidak diampuni, pendosa juga. Kalau masih ada dendam, masih ada ini betul saudara. Ayolah kita pemberesan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ketiga, menanggalkan perbuatan dosa dan diperbarui terus-menerus menjadi serupa dengan Kristus. Karena 2 Korintus 5 ayat 17 dibaptis pasti ayat ini mayoritas kebanyakan disampaikan oleh hamba Tuhan. Jadi itu hasil akhir. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia ada ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yaitu dosa. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru itu apa? Karakter Kristus. Amin. Kasih dan kebenaran itu dan implementasikan kembangan-kembangannya. Iya. Murah hati, memberi, pokoknya itu harus unlimited. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa berkata, aku ada di dalam Kristus, menyatu sama Kristus, maka dia harus hidup seperti Yesus hidup. Nah itu untuk pedoman kita, jadi kita itu takut, melangkah itu takut, karena harus seperti Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita harus hidup dalam pertobatan. Kalau enggak, sadarlah pagi hari ini Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dikira enggak ada dampaknya, ada di dekat kolam Siloam, runtuh itu bangunan, ada 18 orang kalau tidak salah wafat, keruntuhan bangunan. Itu akan terjadi bagi kita. Loh, ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong di Lukas 13 ayat 5. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Malapetaka, saudara. Ya, karena bicara malapetaka, banyak yang tidak suka, maka saya lanjut terus, jalan, laju. Wahyu 2 ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan, yaitu ciptaan baru saudara, waktu pertobatan kasih mula-mula. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, yang dikasihi Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 14-15. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Amin. 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Aba. Haleluya. Ini syarat-syaratnya ini saudara. Enggak cuma amis-amis lambe, ya Aba, Bapa. Tapi masih gelut kalau ponaannya mau siapa. Saudara keluar dari gereja. Kan tadi saya bilang kalau di dalam gereja semuanya kan kayak malaikat. Kudus. Tapi lu keluar dari sini yang penting. Karena ini adalah bengkel. Keluar dari bengkel harus benar. Halo? Mobil masuk bengkel. Keluarnya tambah rusak. Ngamuk enggak? Wis bayar. Ngamuk kan? Tuhan sudah membengkelkan kita itu. Dengan kuasanya diperbaiki. Bayarannya enggak cuma kio atau berapa juta. Nyawanya sendiri itu loh diserahkan. Kebangetan itu, bayar segitu mahal kok disia-siakan. Jaminan keselamatan itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab, Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi menjadikan kamu adalah anak Allah. Ya, menyebut Aba Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan. Menanggalkan manusia lama dan diperbarui terus-menerus. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendosai. Jujur jadi orang Kristen.
Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta melakukannya. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Keempat, terakhir. Nah, kalau terakhir ini penuh dengan kuasa. Ya, mungkin yang ngantuk terus bilang, cekekel, wah wis terakhir, mau bubar. Yang kan saya lihat gitu di gereja-gereja sana, di sini enggak kok. Sejak tadi saya dipelototi, itu berarti perhatian. Ya, matur nuwun, kamsya. Anda seperti memperhatikan Tuhan ada. Haleluya. Membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman. Haleluya, itu yang keempat. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang diperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya kepada apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Setiap saat sampaikan firman itu. Jangan ngutuki, anak nakal jangan. Kamu pinter. Ya, puji. Haleluya. Haleluya, dan banyak macamnya lah. Saya rasa bapak-bapak tahu lah. Saudara yang dikasih Tuhan, karena Matius 7 ayat 21 bukan Tuhan-Tuhan yang bukan setiap orang yang orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Yang sering nyebut Tuhan, Tuhan itu orang di gereja, bukan bakul-bakul di pasar. Kalau bakul di pasar pasti bicaranya soal harga naik atau turun, rugi atau laba. Tapi ini untuk kita firman-Nya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kerjaan jaminan kerjakan maksud kami, jaminan keselamatan yang kita peroleh dengan tekun agar kita bisa mencapai keselamatan penuh. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mau ada Om Isa, gembala sidang yang senior, ya, yang luar biasa, maupun sekarang, tapi Yesus matanya tak melihat. Haleluya. Dalam hati aja Tuhan tahu. Ini aja tak kasih, supaya kita punya roh takut akan Tuhan. Itu pedoman saya. Mazmur 139. Ayat 1 sampai 13 saja deh. Ini luar biasa. Tuhan itu melihat mau kemana, duduk, berdiri, mau ke selatan, ke utara, ke cakrawala, ke dunia orang mati, pokoknya kemana. Daud berkata tidak bisa luput dari naungan Tuhan. Ayat keempat dibilang, ini soal batin. Makanya ya hati-hati. Ya, sesungguhnya engkau tahu isi hatiku ya Tuhan, walaupun lidahku belum mengeluarkan perkataan. Amin. Itu biasanya tak pakai sulap untuk analoginya dari ini. Haleluya. Waduh, saya suruh ngambil di pastori. Di koper merah itu ada kotak Henok untuk supaya itu cetak jauh-jauh loh. Ini mutakhir ini. Nanti kalau Bapak Pendeta step pengen, wah bagus saudara. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan. Oke, tanda orang yang menerima jaminan keselamatan dan ingin mencapai keselamatanmu adalah mengalami perubahan hidup dari perbuatan manusia sama menjadi manusia baru yang serupa dengan Kristus. Bila tidak, maka orang itu tidak bisa menerima keselamatan. Untuk nunggu Pak Enoch, saya juga akan memberikan
seperti ini. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Oke. Tuhan itu tahu. Oke. Ini tak kotak yang simpel. Bisa dibawa di koper. Tapi sekarang jadi kotak. Daripada ngerepoti gereja. Ya loh, ambil tadi juga udah direpotin. Hati Tuhan itu luar biasa. Seperti apa? Seperti ini. Haleluya. Ini pesulap yang paling berani di dunia. Dalam arti apa? Tidak ada asisten main sulap dewe. Oke. Yes. Oke. Bentar. Aku mau menerangkan Tuhan itu maha tahu. Seperti apa? Ya, itu betul. Oke, cepat ya. Siapa yang mau bermain dengan saya? Bapak aja deh. Ya Pak, berdiri di situ aja Pak. Ya. Saya enggak kenal dalam arti ya, kita saudara dalam Tuhan tapi namanya enggak tahu. Oke, siapa namanya Pak? Oh, Kombing. Iya. Tidak ada rekayasa Kombing. Tidak ada rekayasa. Saya punya 2 tali. Ya. Satu saya masukkan sama. Mana ya? Tak tunjukkan dulu. Kalau enggak nanti dipikir sudah direkayasa dan sebagainya. Talinya sama. Panjang. Oke. Sekarang saya mau dalam hatinya tak baca dulu ini. Mazmur 139 ayat ke-4. Cepitannya tak atur dulu. Kesenangannya Kombing apa. Sudah ini. Ya, cocok atau enggak. Kombing, ada merah, biru, kuning. Coba pilih salah satu. Cepat. Kuning. Ya ini bagus ini, tegas. Ya. Kalau yang tadi gagah tapi agak sedikit. Kuning, mau ditaruh di atas, tengah apa bawah? Saya ikuti, ini kehendakmu. Oke? Tinggal merah dan biru. Ayo pilih merah. Mau atas apa bawah? Atas. Biru tidak ada lain lagi kecuali bawah. Betul? Hanya ada kesempatan lagi. Del, merah, kuning, atau biru, atau dibalik gini. Biru, kuning, dan merah. Terserah. Apa tetap gini? Tak kasih 5.000? Del? Nah itulah manusia. Kalau disuruh enggak mau, dilarang, dilanggar. Karena keturunan Adam. Tapi kita orang percaya keturunan Abraham. Ingat itu. Oke? Merah, kuning, dan biru. Saya enggak ngutik-ngutik.
Sejak tadi sudah saya siapin. Merah, kuning, dan biru. Saya ambil, jangan tepuk tangan dulu, cocok apa ora. Merah, kuning, dan biru. Haleluya. Kalau saya tahu hati Kombeng, duduk silakan. Apalagi Tuhan, jangan tepuk tangan buat saya. Saya manusia penuh kelemahan. Tapi saya lemah, saya tidak sempurna. Bisa tahu hatimu, apalagi Tuhan. Mazmur 139:4. Ya Tuhan, sesungguhnya Engkau tahu isi hatiku. Walaupun lidahku belum mengeluarkan perkataan. Kok ujilah aku, kata Tuhan. Ya kan? Ya, yuk tak cepoti lagi. Sebentar kok, tak pasang dulu ya. Haleluya, haleluya. Lihat ya kok, yes. Oh, KTP udah berubah saudara. Nah, silakan kok, cepat. Ya, kuning atas, merah tengah. Ada rekayasa dengan saya? Tadi saya suap? Enggak. Biru di bawah. Oke. Mau tetap gini apa diubah? Kuning, merah, dan biru. Mudah-mudahan cocok. Lihat ya. Kuning, gak tahu bobo ini. Kuning, merah, dan biru. Saya ambil nih. Oke. Yes. Kuning, merah, dan biru. Haleluya. Terakhir ada sekolah minggu sebabnya. Saya harus tahu diri. Senang sih sebetulnya. Asisten tadi mana? Henok? Tolong minta aqua sedikit aja. Haleluya. 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 Saya tidak mau perjamuan kudus, tapi saya ada. Yes. Ini air asli, yang beli mungkin pastoral. Oke, tak percaya, saya ini asli, oke? Kita hidup di kerajaan yang tidak tergoncang. Ya. Kalau kemarin sudah dibilang menyambut turunnya Roh Kudus, dia itu penolong loh. Ada di hidup kita, maka kuduslah, jangan sampai dia minggat. Keluar. Dia itu menginsapkan kita, jangan. Dan itu gak datang kalau Yesus tidak dimuliakan. Air hidup, Yohanes 7. Ayat 39. Kenapa Roh Kudus itu tidak ada? Karena Yesus belum dimuliakan. Kalau mau tahu. Ya, mohon maaf. Saya ngeritisin, jangan dikira sok rohani bahasa rohnya. Terlantang. Mana ini? Aduh, copot. Inilah kalau ditaruh di koper, dibanting-banting saudara, jadi copot. Haleluya, tak masukin, oke. Haleluya, haleluya. Aduh, copot sebentar, sekerupnya. Oh, ternyata ini sudah, mohon maaf, kayaknya enggak bisa. Apa ini? Kartu remi. Cepet ya. Orang Pasirian kalau lihat kartu itu kayaknya cepet banget. Mana ini? Kok enggak ada? Kegencet. Oke. Nomornya ingat ya. Yakin? Bertobat itu jangan cuma
10%. Oke. Total, iya, enggak. Matius 5 ayat 37. Oke. Ya. Nih loh, buang kalau mau bertobat itu seperti ini. Masuk. Oke. 1, 2, 3. Hilang. Oke. Jangan bengong sulapnya. Tobatnya nanti. Yes. Andalkan Tuhan. Jangankan kartu yang saudara ingat. Sabok hilang. Oke? Amin. Itu namanya pertobatan. Haleluya. Kalau sudah, luar biasa. Kalau ngeluarin ini kan paling seneng ini. Terutama Pak Woro. Mana? Ya, ini adalah draft khotbah saya. Kok kelebaran? Dilepit sedikit. Tidak ada kertas ya? Yang ambil kertas nanti dapat tuh. Karena udah diubahkan. Yang enggak layak jadi layak. Iya, kecil, betul. Ayo Enoch cepat, come on. Oke, thank you. Lihat ya. Kertas yang seperti ini tidak berguna, sampah. Itulah dulu sampean dan saya. Semua orang sudah berdosa. Tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Roma 3 ayat 10. Ya, oke? Oh, ini kok rangkep. Oke, langsung masuk. Fotokopi ini tidak boleh dipinjem. Sama Ibu Gembala juga tidak boleh. Ini istimewa. Iya. Oke. Di fotokopi, ambil. Siapa tadi ngambil kertas? Nok, sini Nok. Bilang oleh duit. Kalau keluarnya firman gimana? Kertas firman itu. Oke, Nok? Ini ya. Kita mana tadi? Tinta surga. Sana, sini kamu. Jangan enggak kelihatan, kasihan. Tinta surga di fotokopi. Tek tok tok, tek tok tok, tek tok tok. Reteret, 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 reteret. Haleluya. Jadi berapa? 5.000. Nggak boleh dipinjam mesin ini. Ya, haleluya. Gimana Nok? Terima kasih. Ini hebat. Tapi belum suruh duduk-duduk. Banyak orang Kristen itu cuma cari berkat. Maka itu kalau next khotbah motivasi. Kenapa kamu ikuti aku? Banyak orang berbondong-bondong. Ternyata Tuhan Yesus tanya itu, engkau ikut aku karena rasanya roti. Betul. Bilang terima kasih kan? Tuhan seneng. Sini. Buka yang bagus. Bantuin saya, fotokopi. Mau lagi enggak? Mau. Ya mau, bilang. Gitu aja sungkan. Regedek, regedek, regedek. Betul? Ya. Kasihin tintanya. Oke, regedek, 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 regedek. Lumayan, ayo pegang, nanti jiblok diambil itu loh orang. Oke, luar biasa. Karena Tuhan itu memang sangat baik. Ya, karena dia sudah bilang, sudah Tuhan itu senang. Enggak pakai tintanya mana tadi? Oh enggak usah deh, sudah enggak mau kan? Ya itu namanya hebat, mengucap syukur dalam segala hal. Oke, sini. Jangan tepuk tangan dulu.
Tuhan tuh baiknya minta ampun. Kalau orang itu enggak serakah, seperti ini nih. Ya. Minta berapa? Oh ini hebat. Apa kata Tuhan? Ini misalkan apa kata Om? Ya. Kita lihat. Oke ya. Berdoa kamu. Ya berdoa. Oke. Berdoa enggak? Oke. Dah? Ya? Benar? Oke. Aduh. Kok angel urusan sama Henok. Set, 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 set. Tolong tiup. Wow. Terserah. Wow. Berubah itu harus maksimal. Haleluya. 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 100.000. Kok rasanya? Ya? Oke. Tepuk tangan yang mana? Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebetulnya masih banyak permainan, tapi ada sekolah minggu. Oke, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Ingatlah, kemerdekaan yang begitu mahal, jangan disalahgunakan. Amin. Haleluya. Sebetulnya ada yang diikat, ada di apa, enggak masalah. Oke, haleluya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat lawatan hadirat-Mu. Engkau telah menyampaikan isi hatimu, anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Biarlah kiranya, oh Tuhan, anugerah keselamatan itu tidak kami salah gunakan Tuhan. Biarlah motivasi kami, oh Tuhan, mengerti bahwa kami selalu datang ke rumah Tuhan, ke gereja-Mu ini untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Itulah tanda ucapan syukur setiap kami.
Kati. Haleluya.